Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Nafisa Rizky dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Saya akan menjelaskan tentang komunikasi interpersonal. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi penyuluhan yang diampoi oleh Bapak Andi Warnain. Sebelum saya mulai, jangan lupa like and subscribe channel ini. Terima kasih. Jenis interaksi dalam komunikasi. Yang pertama, komunikasi interpersonal. Yang kedua, komunikasi kelompok kecil. Yang ketiga, komunikasi publik. Komunikasi kelompok kecil adalah suatu kumpulan individu yang dapat mempengaruhi satu sama lain. Komunikasi publik adalah proses di mana organisasi media membuat dan menyebarkan proses kepada khalayak banyak. Saya akan menjelaskan secara detail tentang komunikasi interpersonal. Pengertian komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang biasanya tidak diatur secara formal. Dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 1994, yang dimaksud dengan komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Tujuan komunikasi interpersonal. Yang pertama, menemukan diri sendiri. Yang kedua, menemukan dunia baru. Yang ketiga, membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti. Yang keempat, merubah sikap dan perilaku. Yang kelima, membantu orang lain. Yang keenam, bermain dan kesenangan. Ciri-ciri komunikasi interpersonal. Yang pertama, bersifat interaksional. Yang kedua, mencakup isi pesan dan hubungan antar pribadi. Dimulai dengan diri pribadi, mensyaratkan adanya kedekatan fisik antar pihak-pihak yang berkomunikasi, melibatkan pihak-pihak yang saling bergantung sama lain. Klasifikasi komunikasi interpersonal. Yang pertama, interaksi intim, termasuk komunikasi di antara teman baik, anggota famili, dan orang-orang yang sudah mempunyai ikatan emosional yang kuat. Kedua, bercakap sosial adalah interaksi untuk menyenangkan seseorang secara sederhana. Tipe komunikasi tatap muka penting bagi pengembangan hubungan informal dalam organisasi. Yang ketiga, interogasi atau pemeriksaan adalah interaksi antara seseorang yang ada dalam kontrol yang meminta atau bahkan menuntut informasi dari yang lain. Wawancara adalah salah satu bentuk komunikasi interpersonal di mana dua orang terlibat dalam percakapan yang berupa tanya jawab. Keefektivitas komunikasi interpersonal. Yang pertama, keterbukaan. Mengakui bahwa perasaan dan pikiran yang dilontarkan adalah memang milik Anda dan bertanggung jawab atasnya. Kedua, orang yang empati, mampu memahami motivasi dan pengalaman orang lain. Ketiga, sikap mendukung. Hubungan interpersonal yang efektif adalah hubungan di mana terdapat sikap mendukung. Keempat, sikap positif. Komunikasi interpersonal terbina jika seseorang memiliki sikap positif terhadap diri mereka sendiri. Kelima, kesetaraan. Komunikasi interpersonal akan lebih efektif bila suasananya setara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.